is not easy. So I have to be honest also to. Persib sudah geser Persija, Boyan Hodak sebut persaingan juara semakin menarik. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak menilai persaingan menjadi juara Super League 2025-2026 akan ditentukan hingga akhir. Pada zona papan atas, saat ini Borneo FC masih di puncak dengan koleksi 34 poin. Di posisi kedua ada Persib dengan 31 poin dan Persija yang memiliki 29 poin di posisi ketiga. Kondisi ini cukup menjadi sorotan karena Borneo sempat menjadi tim yang paling sering menang sebelum akhirnya performanya menurun. Sementara itu, Maung Bandung perlahan masuk zona juara meski pada awal musim terlihat kurang solid. Boyan Hodak menjelaskan bahwa awalnya dia memberikan prediksi bahwa persaingan papan atas akan diisi oleh Persija, Malut United, dan Dewa United. Melihat kondisi saat ini, Malut sedang ada di peringkat keempat dan Dewa masih berjuang di zona papan tengah. Dia menilai bahwa pasukan Jan Olde Riekering memang kesulitan karena mereka juga bermain di Asia. Sebelum musim dimulai, saya pernah berkata Persija dan Malut akan berada di papan atas. Saya mengira Dewa juga ada di papan atas. Tapi dengan beberapa alasan, Dewa yang seperti kami bermain di kompetisi Asia. Karena itu, mereka cukup kelelahan di liga lokal, kata Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini melanjutkan, pekan lalu mereka benar-benar kesulitan saat menghadapi Malut. Menurutnya, hal yang sama juga saat ini sedang dirasakan oleh Dewa musim ini. Pemain dalam posisi kelelahan karena dihadapkan dengan jadwal yang padat. Sama seperti ketika kami bermain melawan Malut United di Ternate, seolah tidak bisa berjalan. Itu masalah yang dialami oleh Dewa sebelumnya, terangnya. Boyan menambahkan Persib dan Malut menjadi tim yang layak untuk bersaing meraih trofi. Menurutnya, dua tim tersebut sudah mengeluarkan banyak uang untuk membangun tim yang kuat. Ini membuat persaingan menjadi juara akan berjalan sengit hingga laga terakhir nanti. Mungkin Borneo yang sedikit mengejutkan saya, tapi Malut dan Persija mengeluarkan uang paling banyak dan itu membuat mereka ada di sana. Itu normal. Jadi ini menjadi liga yang menarik hingga akhir, tutup Boyan. Sementara itu, usai dikalahkan Persib, kualitas bintang Persib Tom Haye dan Eliano diakui pelatih Bhayangkara FC. Tom Haye dan Eliano menjadi pemain paling berpengaruh saat Persib mengalahkan Bhayangkara FC. Tom Haye yang menunjukkan daya jelajah yang tinggi di lini tengah, punya rating tertinggi 8,9 bersama pencetak brace atau Dwi gol Ramon Tanke menurut SofaScore. Akurasi passing Tom Haye mencapai 92% pada laga tersebut. Ia juga menyumbang assist untuk gol kedua Ramon. Sementara Eliano punya rating 7,2 ketika dimainkan di posisi barunya gelandang bertahan, menggantikan peran Mark Locke yang absen. Sebagai gelandang bertahan, ia melakukan 5 kali recovery atau memulihkan penguasaan bola, serta akurasi passing mencapai 91%. Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster mengakui kualitas pemain naturalisasi yang dimiliki Persib. Walau begitu, Munster belum punya rencana mendatangkan pemain dengan status yang sama untuk masuk di putaran kedua kompetisi Super League 2025-2026. Rumor yang berhembus belakangan adalah kemungkinan Joy Pelupessy untuk merumput di Liga Indonesia. Persib disebut turut meramaikan persaingan untuk mendapatkan jasa pemain yang masih merumput di Liga Belgia bersama Lommel SK itu. Mengenai pemain naturalisasi, tidak. Saya tidak melihat mereka ada di Indonesia, tapi banyak yang sekarang berada di sini, di Persib. Tapi yang lain, tidak, kata Munster. Persib Bandung juga disebut Paul Munster kejam, sangat berbahaya. Padahal Bhayangkara adalah salah satu tim dengan pertahanan terbaik di Super League. Pelatih asal Irlandia Utara itu memuji kualitas kedalaman skuad Maung Bandung yang begitu bagus. Skuad yang gemuk dengan kualitas merata di setiap lini, membuat pelatih Persib Boyan Hodak bisa leluasa menjalankan rencana bermain. Ya, pemain-pemain bagus, semua pemain inti berkualitas dan pemain pengganti yang bagus. Jadi, ya kita sudah tahu itu, kata Munster. Kita tahu kualitas tim ini, tetapi kita berusaha fokus pada diri sendiri dan kita harus melakukan yang terbaik, paparnya. Berita lainnya, Bobotoh tidak rela, Federico Barba diincar Pescara. Persib terancam kehilangan pilar lini belakang.
Rumor kepindahan Federico Barba ke Italia langsung memantik kegelisahan di kalangan bobotoh. Bek andalan Persib Bandung itu dikabarkan masuk radar klub Serie B Pescara jelang dibukanya bursa transfer Januari 2026. Isu tersebut mencuat di saat Persib tengah menjaga konsistensi performa di papan atas Super League 2025-2026. Posisi vital Barba di lini belakang membuat kabar ini tak sekedar menjadi rumor transfer biasa, melainkan menyentuh harapan publik terhadap perjalanan Maung Bandung ke depan. Media Italia Il Centro melaporkan Federico Barba menjadi salah satu pemain yang berada di daftar teratas incaran Pescara. Klub Serie B tersebut disebut tengah menyusun rencana penguatan tim untuk paruh kedua musim. Di lini pertahanan, Federico Barba dan Bruno Martella tetap berada di puncak daftar keinginan Direktur Sportif Palermo Pasquale Foggia. Barba bermain di Liga Super Indonesia dengan sisa kontrak 2,5 tahun lagi, tulis media tersebut. Kabar tersebut langsung menyedot perhatian karena Persib sejauh ini sangat mengandalkan Barba. Bek andalan Persib Bandung itu hampir selalu menjadi pilihan utama pelatih Boyan Hodak sejak didatangkan. Kontribusi Barba pun terbilang signifikan. Ia telah mencatatkan 15 pertandingan di semua kompetisi dengan torehan 3 gol dan 1 assist. Tak heran rumor kepindahan tersebut memicu reaksi emosional dari bobotoh. Sejumlah komentar di media sosial mencerminkan kegelisahan supporter jelang putaran kedua kompetisi. Di tengah derasnya rumor, Barba menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini masih bersama Persib Bandung. Namun ia juga secara terbuka mengakui adanya kerinduan terhadap keluarga dan kehidupan di Italia. Saya belum tahu sekarang karena jendela transfer belum dibuka. Tapi sejujurnya saya rindu keluarga saya, dan saya memasuki periode yang rumit, ujar Barba. Berita lainnya, wasit Jepang Yuda Yamamoto berpeluang pimpin laga Persib versus Persija. Wasit asal Jepang Yuda Yamamoto berpotensi akan memimpin pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Duel pekan ke-17 Super League 2025-2026 itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pertandingan tersebut sangat ditunggu-tunggu publik. Selain karena duel rivalitas, kedua klub tersebut sedang berada di posisi atas klasemen sementara Super League 2025-2026. Kehadiran Yuda Yamamoto diharapkan bisa menjadi pengadil yang adil untuk Persib dan Persija. Wasit berusia 42 tahun itu bisa bertugas memimpin pertandingan dengan baik, tanpa ada satupun klub yang dirugikan. Yuda Yamamoto mendapatkan kontrak 1,5 tahun dari Komite Wasit PSSI untuk menetap dan bertugas di Super League 2025-2026. Kontraknya untuk memimpin pertandingan di Super League 2025-2026 ini baru aktif pada 1 Januari 2026. Wasit berlisensi FIFA itu pernah bertugas di J-League dari kasta ketiga sampai pertama. Ia pun pernah juga diminta oleh beberapa negara selain Indonesia untuk bertugas memimpin pertandingan. Saya ingin bekerja keras untuk bisa membawa pengalaman saya di J-League agar lebih baik lagi. Saya mau mengeluarkan potensi saya agar bisa lebih baik dan semaksimal mungkin untuk Indonesia, kata Yamamoto. Berita lainnya, Semen Padang dibanjiri bobotoh seusai gilas Persija Jakarta, kompak respon mencengangkan. Pelatih dan supporter Persija sampai marah. Andre Rosiade persilahkan laporkan ke Papa Ferry. Semen Padang menang dramatis atas Persija Jakarta di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Senin malam. Gol tunggal kemenangan Semen Padang tercipta di penghujung babak kedua berkat gol bunuh diri bek Persija Jakarta Jordi Amat. Selain apes karena kalah dari gol bunuh diri, Persija Jakarta juga harus puas melihat dua pemain jangkarnya terkena kartu merah tak penting di laga kontra Semen Padang. Pengganti Van Basti Sousa, Vigo Dennis harus puas diusir wasit karena 2 kali kartu merahnya. Vigo Dennis hanya bermain hingga menit 37 di dalam lapangan. Petaka semakin menjadi-jadi setelah Fabio Calonego terpergok menyikut Pedro Matos. VAR pun dilakukan wasit dan kartu merah pun langsung diberikan kepada gelandang jangkar Persija Jakarta tersebut di menit ke-96. Persija Jakarta semakin naas di menit ke-100. Kerjasama apik Alano Brandon dan Maxwell Sousa sejatinya sukses membuahkan gol berkelas. Umpan terobosan Alano Brandon yang sukses membuka ruang Maxwell Sousa diteruskan dengan akselerasi skill individu top skor sementara Liga 1 tersebut. Dengan sekali cutback, Maxwell Sousa mampu melesatkan sepakan keras kaki kanan ke sudut kiri jala Semen Padang. Naas sudah berselebrasi copot jersey hingga diganjar kartu kuning, VAR rugikan Persija Jakarta.
di mana gol Maxwell Sousa dianulir setelah Alano Brembin sebelumnya dianggap lakukan sikutan ke Rui Rampa sebelum beri umpan kepada top skor Persija Jakarta tersebut. Imbas kekalahan itu, Persija Jakarta gagal kembali merebut posisi kedua yang kemarin diambil Persib Bandung. Persija Jakarta tertahan di posisi ketiga klasemen sementara dengan raihan 29 poin dari 14 pertandingan. Margin 2 poin dari Persib Bandung di posisi kedua dan 5 poin dari Borneo FC di pucuk klasemen sementara. Di sisi lain, kemenangan Semen Padang tak cuma dirayakan oleh Spartaks. Ternyata supporter Persija Jakarta pun turut membanjiri unggahan hasil akhir laga tersebut, di mana bobotoh kompak beri respon hatur nuhun seusai Semen Padang sukses libas Persija Jakarta yang buat Persib Bandung berhasil mempertahankan posisi kedua klasemen sementara. Drama tidak sampai di sana, pemilik klub Semen Padang Andre Rosiade beri pesan yang menggemparkan bagi supporter Indonesia, terutama The Jackmania, soal keputusan wasit di pertandingan tersebut. Andre Rosiade menulis pesan soal syukur kemenangan, namun yang menjadi sorotan adalah dia menulis pesan di komentar postingannya sendiri untuk The Jackmania dan manajemen Persija Jakarta, bahwa jika ingin protes wasit silahkan ke PT Lip ke Papa Ferry. Lantas postingan tersebut pun membeludak dengan berbagai respon dari supporter Persija, bobotoh dan lainnya.